Wah. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Silimo Katolik dimanapun Anda berada, bersama saya, Pastor Bartoloyan dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, Rabu 27 November tahun 2024. Iya, saudara dan saudari, hari ini juga kita bersama-sama akan menggunakan hak pilih kita dalam pemilihan umum kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Kita bersama-sama berdoa, semoga pemilihan umum ini boleh berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Mari kita mengawali hari ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghadirkan sabda-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga sabda-Mu yang telah diwartakannya itu mencerahkan budi dan hati kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluarga, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, tema renungan kita hari ini, siapa bertahan akan memperoleh hidup. Saudara dan saudari yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, kita mendengar bagaimana Yesus mengingatkan para murid bahwasannya sebagai pengikutnya mereka akan mengalami penganiayaan dan kesulitan, bahkan mereka akan dikhianati oleh orang-orang terdekat mereka. Namun mereka dipanggil untuk tetap setia kepada iman mereka kepada Kristus. Saudara dan saudari yang saya kasihi, setelah Yesus menyampaikan tentang segala sesuatu yang akan terjadi kepada murid-muridnya, Ia mengatakan kepada mereka bahwa sehelai pun rambut kepalamu tidak akan hilang. Saudara dan saudari yang terkasih, kata-kata Yesus ini merupakan sebuah ungkapan simbolis yang menunjukkan bahwa Allah memperhatikan murid-muridnya, Allah akan memberikan perlindungan kepada murid-muridnya. Meski mereka akan mengalami berbagai macam kesulitan, tantangan dalam hidup mereka, mereka akan selalu diingatkan bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Saudara dan saudari yang terkasih, kata-kata Yesus ini juga sebenarnya menjadi sebuah peneguhan iman bagi kita yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kesulitan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa ketika kita menjalankan semua tugas tanggung jawab kita untuk kemuliaan nama Tuhan, maka apapun yang kita hadapi, kesulitan, tantangan, seberat apapun, kita percaya
penyertaan, dan perlindungan dari Allah. Saudara dan saudari yang terkasih, Yesus tidak menutup kenyataan bahwa para murid akan mengalami penganiayaan yang berat karena mereka mengikutinya, mengimaninya sebagai jalan kebenaran dan hidup mereka. Kepada mereka, Yesus mengatakan bahwa kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Kata-kata Yesus ini sesungguhnya mengajak para murid agar mereka memiliki ketekunan dalam mengimani Kristus. Meskipun mereka akan mengalami berbagai macam penderitaan, kesulitan, penganiayaan bahkan, mereka tetap setia kepada Kristus yang telah memanggil mereka. Saudara dan saudari yang terkasih, peringatan Yesus kepada murid-muridnya ini juga merupakan sebuah pengingat bagi kita, agar kita tetap tekun dalam menjalani hidup beriman kita. Ketekunan kita dalam iman kepada Kristus merupakan sebuah ungkapan kesetiaan kita kepada Kristus. Maka saudara dan saudari, kita diajak untuk tetap setia kepada Dia dalam segala situasi. Saudara dan saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil ini juga Yesus mengingatkan para muridnya agar mereka tidak takut dalam menghadapi berbagai macam tantangan kesulitan hidup mereka, karena Yesus sendiri yang akan memberikan kata-kata hikmat kepada mereka. Ini memberikan gambaran bahwa meskipun para murid akan mengalami situasi-situasi sulit, Yesus tetap menyertai mereka. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam hidup kita mungkin ada situasi-situasi di mana kita menghadapi tantangan yang tampak begitu besar atau bahkan tidak tertahankan. Namun melalui bacaan Injil hari ini, kita semua diingatkan oleh Yesus bahwa di balik semua kesulitan ada kasih dan perlindungan Allah yang menguatkan kita. Jika kita tetap bertahan dengan iman dan percaya kepada janjinya, kita akan memperoleh apa yang kita harapkan dari Dia, yakni hidup kekal bersama Allah. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita. Marilah kita mengakhiri renungan kita dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki jangan sampai seorang pun hilang. Perkenankanlah kami senantiasa berbahagia berkat sabda ilahi-Mu yang telah kami dengarkan. Semoga tiada satu pun yang dapat memisahkan kami dari-Mu sampai akhir zaman. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, semua doa-doa kita, orang-orang yang kita kasihi dimanapun mereka berada, selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, dengan ini renungan kita pada hari ini telah selesai. Pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.